Perkenalkan, nama saya Diana Priskatarian dengan NPM 22341025 dari kelas 6MH. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tahapan pengolahan data yang menggunakan SPSS yang meliputi yang pertama uji validitas dan reliabilitas, yang kedua uji asumsi klasik, dan yang ketiga uji regresi linear berganda. Penelitian ini menggunakan 3 variabel independen, yaitu kualitas konsumen, kualitas produk, kualitas pelayanan, sedangkan variabel dependennya adalah kepuasan konsumen. Di sini saya sudah menanyakan data yang sudah diinput dari Excel ke SPSS. Langkah pertama yang saya lakukan adalah uji validitas. Klik menu Analyze, kemudian pilih Correlate, lalu pilih Bit Rate. Kemudian ini lakukan satu persatu untuk setiap variabel. Pertama, variabel validitas konsumen yang terdiri dari 8 item pernyataan. Lalu pilih LOI 1 sampai LOI 8. Pindahkan ke variabel, begitu juga masukkan totalnya. Total LOI, pindahkan ke variabel, klik OK. Selanjutnya pilih Analyze, pilih Correlate, lalu Bit Rate, Reset, lalu masukkan KP1 sampai KP6, pindahkan ke variabel, lalu masukkan total KP, lalu klik OK, lalu masuk lagi ke Analyze, pilih Correlate, lalu Bit Rate, Reset, lalu pilih KL1 sampai 10, pindahkan ke variabel, langsung masukkan total KL, pindahkan juga ke variabel, klik OK, lalu masuk Analyze, pilih Correlate, lalu Bit Rate, Reset, dan yang terakhir variabel KPS1 sampai KPS6. Pindahkan ke variabel, begitu juga dengan total KPS, pindahkan ke variabel, lalu klik OK. Selanjutnya uji reliabilitas, klik Analyze, pilih Scale, lalu Reliability Analysis, kita pilih LOI 1 sampai LOI 8, pindahkan ke item, tetapi total LOI-nya tidak dimasukkan ke item, lalu menggunakan model alpha. Pilih statistik, centang scale 1, dan yang kedua centang scale if item delete, continue, dan OK. Selanjutnya pilih Analyze, pilih Skirt, lalu pilih Reliability, Analyze, baru Reset, masukkan KP1 sampai KP6 ke item, tetapi total KP tidak dimasukkan, lalu pilih statistik, centang Skirt yang pertama, yang kedua centang Skirt if item delete, lalu klik Continue, dan klik OK. Selanjutnya pilih Analyze, pilih Scale, lalu pilih Reliability Analysis, Reset, lalu pilih KL1 sampai KL10, pindahkan ke item, tetapi total KL-nya tidak dimasukkan ke item, lalu pilih statistik, yang pertama centang Scale, yang kedua centang Scale if item delete, lalu Continue. Lalu klik OK, lalu pilih Analyze, pilih Scale, lalu pilih Reliability Analysis, di Reset, dan pilih KPS1 sampai KPS6, dipindahkan ke item, tetapi total KPS-nya tidak dimasukkan, lalu pilih statistik, centang yang pertama Scale, yang kedua centang Scale if item delete, baru klik Continue, baru klik OK. Pilih Analyze, lalu pilih Regression, lalu pilih Linear. Di sini ada dependen dan independen. Yang dependen itu kita masukkan total KPS, pindahkan ke dependen, lalu total LOI, KP, dan total KL itu dimasukkan ke independen. Lalu pilih statistik, pilih collinearity diagnosis, lalu klik Continue, lalu pilih plots, lalu ketik centang normal, lalu klik Continue, lalu pilih Set,
pilih residual yang paling atas, unstart digit. Lalu klik continue, oke. Lalu masuk ke SPSS, block res 1, baru pilih analyze, lalu masuk non-parametric text, lalu pilih legalisasi dialog, lalu pilih one sample KS, lalu pilih unstart digit, pindahkan ke teks variable list, lalu klik OK, dan yang terakhir klik analyze, lalu pilih regression, lalu pilih linear, dan di sini ada dependen dan independen. Yang dependen itu kita masukkan total KPS, itu ke dependen. Dan total LOI, KP, dan KL itu dimasukkan ke independen. Lalu klik OK. Inilah hasilnya. Lalu masuk ke lembar jawaban ujian akhir semester saya. Lalu saya akan membacakan kesimpulannya dari hasilnya, yaitu pengujian menunjukkan seluruh item pada keempat variabel LOI, KP, KL, dan KPS valid atau signifikansi lebih kecil dari 0,05, sementara seluruh variabel tersebut juga reliable atau Cronbach's alpha lebih besar 0,60. Dengan hasil ini, kuesioner yang digunakan sebagai instrumen pengumpulan data dapat dinyatakan layak dipakai dalam penelitian. Yang pertama, pada alpha 5%, SIK-KS sebesar 0,075 lebih besar dari 0,05 mengindikasikan bahwa residual model regresi berdistribusi normal. Sedangkan pada uji multikolineritas, total KP dan total KL tidak mengalami gejala multikolineritas, berbeda dengan total LOI yang terindikasi mengalaminya, dengan nilai FIB sebesar 11,656 yang berada di atas batas toleransi 10. Yang kedua, mengasumsikan bahwa syarat-syarat uji asumsi klasik telah tercapai. Model regresi yang diperoleh adalah Y sama dengan minus 6,642 tambah 0,505 X1 ditambah 0,158 X2 ditambah 0,074 X3, koefisien determinasi atau R-squared sebesar 0,869, menandakan bahwa 86,9% dari variasi total KPS mampu diterangkan oleh total LOI, total KP, total KL secara bersamaan. Dan yang ketiga, menggunakan taraf signifikansi 10% atau ketentuan yang berlaku bagi NPM ganjil. Uji F menunjukkan pengaruh signifikan secara simultan dari ketiga variabel bebas terhadap total KPS. Sig F sama dengan 0,00 lebih kecil 0,10, adapun uji T secara parsial menunjukkan bahwa total LOI atau SIG sama dengan 0,000 dan total KP SIG sama dengan 0,072 berpengaruh signifikan terhadap total KPS. Sedangkan total KL SIG sama dengan 0,228 tidak berpengaruh signifikan. Kesimpulan akhirnya, model regresi ini cukup baik dalam menerangkan variasi total KPS, di mana pada taraf 10% ini terdapat dua variabel bebas yang signifikan secara parsial, yaitu total LOI dan total KP. Dan total LOI, variabel paling dominan yang konsisten signifikan baik secara simultan maupun parsial. Sekian dan terima kasih.